Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi masa karantina pelaku perjalanan internasional yang tiba di Bali dari 8 hari menjadi 5 hari. Pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan masa inkubasi COVID-19. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 ada Pak Alexander K. Ginting dan juga hadir di perbincangan kali ini epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat sore waktu sana Pak dan selamat siang Pak Alex. Ya, selamat siang. Selamat sore, selamat siang Pak Alex, Bang Her. Ya, saya ke Pak Alex terlebih dulu, Bapak-Bapak. Pembukaan penerbangan internasional, Pak Alex langsung ke Bali ini dibuka seiring dengan kebijakan pengurangan masa karantina menjadi 5 hari. Apa pertimbangan pemerintah sebenarnya mengeluarkan kebijakan ini, Pak Alex? Ya, artinya dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID, kita melihat bahwa sudah banyak perbaikan-perbaikan dan pencapaian, baik itu yang terukur, demikian juga dampak yang kita lihat di masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan kesehatan harus diikuti juga dengan pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan sosial budaya, agar kita bisa terus berlanjut di dalam rangka membangun bangsa kita. Yang kita harus pandang dengan seksama adalah bahwa pemerintah siap menerima kedatangan orang asing lewat Bali, tapi ini juga melalui kajian yang penuh dengan hati-hati yang melibatkan lintas sektor dan kementerian. Dan tentunya di dalam pelaksanaan ini tentu berbagai penilaian yang sudah dilakukan, masuk bagaimana kondisi penanganan COVID-19 di Bali itu sudah dievaluasi, dan bagaimana juga upaya tracing yang diikuti dengan testing harus terus ditingkatkan, kendati pun kasus sudah mulai turun, dan kemudian identifikasi masalah yang masuk ke rumah sakit ini terus dimonitoring. Dan satu hal lagi juga kita lihat di Bali, vaksinasi juga sudah ditingkatkan semaksimal mungkin untuk menjamin imunitas masyarakat. Jadi artinya secara komunitas dan juga secara kepemerintahan, artinya di Bali itu sudah siap. Dan persoalan ini memang harus diambil untuk bisa diputuskan dalam rangka pembangunan Bali itu sendiri. Dan dalam rangka untuk perlindungan juga sudah ada beberapa persyaratan yang disiapkan. Dalam hal ini apa yang disebut dengan pre-departure requirement dan on-arrival requirement. Sebagai contoh, pre-departure requirement itu dia harus berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level 1 dan 2 dengan positivity rate harus di bawah 5%. Dan kemudian hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil minimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Kemudian bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Dan ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, tidak ada permasalahan di dalam kedatangan. Kemudian juga setiap mereka yang datang sudah ada jaminan insurance. Dan kemudian ada bukti akomodasi yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana on arrival? Tentu nanti akan mengisi e-hack, aplikasi Peduli Lindungi. Dan kemudian juga akan melaksanakan tes PCR on arrival, dan tentu ini akan biaya sendiri. Dan kemudian pelaku perjalanan akan tunggu hasil tes PCR di akomodasi yang sudah memang ditetapkan. Alex, Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari. Lantas Kemudian pada saat itu juga nanti akan pengawasan kembali, dari pemerintah, Pak Alex. Maaf saya potong. Ke tempat sasaran yang sudah ditetapkan. Maaf saya potong, Pak Alex. Kita berlanjut ke soal pengawasan sekarang, Pak Alex. Berbicara soal pengawasan, apakah takut akan adanya kebobolan lagi, Pak Alex? Mengingat ada sempat selebgram dari asing yang masuk ke Bali, kabur ketika masa karantina. Bagaimana kontrol dari pemerintah sejauh ini terhadap pelajar dari kasus sebelumnya, Pak Alex? Ya, artinya memang selama ini memang banyak pengalaman kita, apakah itu di bandara ataupun di tempat karantina, yang memang ini semua kembali kepada pengawasan, bagaimana pengawasan itu bisa terimplementasi. Oleh karena itu memang pemerintah secara berjenjang dari pusat sampai nanti ke tempat pelaksanaan, pengawasan ini memang tidak boleh ada tawar-menawar. Biasanya tawar-menawar itu datang dari klien itu sendiri. Tetapi oleh karena itu, siapapun orangnya, apakah dia unsur dari aparat pemerintah, unsur Satgas, unsur TNI dan Polri, tidak ada tawar-menawar, maka 5 hari itu harus memang firm, harus di dalam daerah karantina. Kecuali kalau ada kebutuhan khusus, misalnya dia ada sakit ataupun kebutuhan emergensi, harus ke rumah sakit, ini memang harus dilaksanakan.
dan kita sudah menyiapkan bahwa rumah sakit juga akan menyiapkan untuk mereka-mereka yang dikarantina agar bisa ditata dengan baik. Tapi kalau hanya kebutuhan sekunder, mau pergi ke restoran ataupun mau pergi ke tempat yang lain, tentu ini bisa dilaksanakan dari tempat karantina. Dan dalam hal ini juga untuk tempat karantina, khususnya hotel, ini nanti juga akan kerjasama berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Dinas Kesehatan setempat. Jadi kedua lembaga ini juga akan bertanggung jawab, bisa menekankan kepada pengusaha penyelenggara dari hotel tempat karantina agar bisa melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Jika tidak, tentu akan ada sanksi dari pemerintah. Pemerintah menjamin keselamatan dari masyarakat untuk terhindar dari transmisi COVID-19 karena ada karantina di sejumlah hotel di Bali. Tapi saya akan ke Pak Diki dulu, Pak Alex. Pak Diki, kalau melihat kasus di Selandia Baru, Pak Diki ini juga menerapkan kebijakan yang sama, yaitu karantina kurang dari 7 hari. Kemudian juga pernah mengalami kenaikan kasus COVID-19 karena penerapan kurang dari 7 hari untuk karantina. Bagaimana Anda melihat untuk Indonesia, Pak Diki? Apakah ada potensi mengalami kenaikan kasus juga di tanah air ini? Ya, tentu bicara risiko tentu jelas ada, apalagi dalam konteks Indonesia, kita ini masih dalam level transmisi di komunitas atau penularan di komunitas, yang artinya juga bahwa ini sebagian besar kasus infeksi ini masih belum bisa kita deteksi sebetulnya. Nah, oleh karena itu putusan pemerintah ini tentu dan tadi disampaikan Pak Alex tadi banyak pertimbangan ya, tentu ada plus minusnya. Hanya inilah penting untuk dilakukan evaluasi pada 2 minggu pertama ke depan ini, karena bagaimanapun sebetulnya kenapa saya mengingatkan potensi ini, karena belajar dari tadi Selandia Baru itu dia menemukan bahwa kalau kurang dari 7 hari, 25% potensi bobol masuk dalam wilayah. Kemudian juga kita harus tahu bahwa PCR pun ini memiliki keterbatasan ya. Dalam data terakhir itu untuk tes PCR ini, riset di Lancet sudah dimuat 36% bisa lolos yang dites itu. Artinya kenapa karantina menjadi sangat penting gitu loh. Karena ini yang membuat kenapa di bawah 7 hari itu menjadi begitu berisiko, karena umumnya tes yang dilakukan itu hari ke-5 ke-6. Sedangkan kalau cuma 5 hari ya berarti sebelum hari ke-5 kan dilakukan tesnya, atau di hari ke-5, dan itu artinya memperbesar juga peluang terjadinya lolos kasus. Nah, satu hal lagi yang bisa juga diperkuat adalah walaupun tadi sudah ada kriteria negara asal ya, yang dalam kategori lebih aman test positivity rate di bawah 5%. Namun juga sebetulnya yang menjadi rujukan di banyak negara itu terutama adalah level transmisinya yang dalam kriteria WHO. Jadi kalau level transmisi sebetulnya di level 1, itu biasanya seperti Selandia Baru ataupun banyak negara seperti China sendiri beberapa wilayahnya, itu sebetulnya nggak perlu karantina, bahkan nggak perlu karantina, Mas Heri. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki level yang jauh terkendali gitu. Namun yang tetap harus dilakukan adalah dia sudah vaksinasi penuh dan PCR-nya negatif 2 kali. Nah, ini sebetulnya sekali lagi ini adalah uji ya, yang harus kita lihat betul-betul evaluasi 2 sampai paling tidak 2 atau 4 minggu ke depan. Karena ini akan menjadi landasan untuk gerak ke depan ya, karena ini pandemi ini masih jauh, masih lama gitu. Pak Diki, kalau Pak Alex, makanya saya sebetulnya berharapnya mengambil yang lebih adekuat ya, masa karantinanya. Karena apa? Karena ini menjadi uji kepercayaan sebetulnya kan, uji kepercayaan dunia luar gitu, bahwa kita bisa dan mampu dan aman protokolnya. Nah, nanti ke depan boleh, bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, ada negara yang nggak perlu karantina bahkan. Tapi kalau saya sih mengusulkan tahap awal itu ketat dulu gitu. Pak Diki, apalagi dunia saat ini masih dalam gelombang 3. Ingat,
Eropa itu walaupun secara global benua lain itu menurun. Pak Diki, kasus sejauh infeksi mana dan kematian, genomic Eropa tuh surveillance meningkat atau dua-duanya. mutasi Kematian virus maupun corona kesakitan. di Indonesia Dan ini kita apakah tahu cukup Eropa kuat? Kita akan dengarkan pernyataan dari IDI berikut ini terkait dengan mutasi virus corona, antisipasinya seperti apa? Faktornya karena itu tadi, karena kita belum bisa memprediksi varian baru ini atau varian Delta yang masih ada penularannya seperti apa, karena genomic surveillance kita ya untuk pemeriksaan whole genome sequencing kita yang masih lemah ya. Ya Pak Diki, kalau kita menyimak pernyataan IDI barusan dari Mahesa mengatakan ini genomic surveillance di Indonesia masih lemah. Bagaimana untuk potensi atau prediksi adanya gelombang ketiga nanti di bulan Desember 2021? Apakah Indonesia sudah siap dengan genomic surveillance ini Pak Diki? Ya sayangnya kita termasuk yang memang relatif lemah ya, dan ini juga bukan hanya Indonesia, banyak negara ya. Mungkin di ASEAN hanya Singapura yang kuat. Nah oleh karena itulah kita betul-betul harus memperkuat ya, karena karantina itu sekali lagi adalah intervensi paling murah. Kalau whole genome sequencing itu mahal dan berat, teknologi juga tinggi. Nah dalam mencegah potensi gelombang ketiga yang saat ini terjadi sekali lagi pada level global, apalagi pesan penting dari Eropa bahwa ini situasinya masih serius, maka yang bisa kita lakukan adalah ketika pelonggaran ini dilakukan, kita perkuat ya, mitigasinya, kita perkuat jaring pengamannya. Antara lain yang paling murah sekali lagi adalah di karantina. Selain tentu adanya memilih ya, aktivitas perjalanan ini dari daerah yang kurang lebih setara level pengendaliannya, kurang lebih setara. Kalau di Indonesia ya PPKM-nya setara, menurut saya harusnya antara 1 dan 2 ya, kembali. Dan kalau dengan luar ya dari level penularan atau level transmisinya yang antara level 1, 2, 3. Baik, Pak Diki, seperti apa sebenarnya pemerintah ini untuk mitigasi terhindarnya gelombang ketiga COVID-19? Kita langsung tanyakan ke Pak Alex. Pak Alex, seperti apa pemerintah ini mengantisipasi ancaman gelombang ketiga yang prediksinya akan terjadi bulan Desember mendatang, apalagi nanti akan peak season, libur Natal Tahun Baru, Pak Alex? Ya, jadi pemerintah tetap konsisten untuk melaksanakan PPKM, walaupun mungkin sebagian besar sudah di level 2, dan kemudian ada beberapa di level 1. Dan kita lihat juga bahwa Satgas COVID-19 Nasional, mana Bapak Kasatgas, Letnan Jenderal Ganip Warsito sudah mengeluarkan surat tentang pintu masuk, entry point, tempat karantina, kewajiban PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional. Dan ini melalui SK nomor 14 tahun 2021 ini sudah ditetapkan bahwa bandara yang masuk nanti itu adalah Soekarno-Hatta dan Samratulangi, kemudian itu Pelabuhan Laut, kemudian Tanjung Pinang, kemudian Nunukan. Untuk pos lintas batas negara itu di Aruk, Kalimantan Barat, dan Entikong, Kalimantan Barat. Dan ini yang merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah melakukan regulasi untuk mengunci supaya jangan terlalu banyak pintu-pintu masuk sehingga tidak terdeteksi mereka yang sudah terinfeksi ataupun dalam masa inkubasi, khususnya nanti dengan varian baru. Dan kemudian genome whole sequencing juga melalui Balitbangkes dan kemudian melalui Labkesda, ini terus akan ditingkatkan walaupun memang sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Diki, ini biayanya mahal. Tetapi paling tidak kita mempunyai gambaran dan bagaimana sampel yang kita peroleh dari berbagai jenis varian baru yang akan masuk ke Indonesia. Dan demikian juga sudah dikeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi. Ini juga mengatur bagaimana masyarakat yang keluar masuk baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia untuk tetap bisa melakukan karantina, kemudian mereka harus dilaksanakan pemeriksaan PCR, dan bagaimana kalau mereka sakit sudah ada jaminan asuransi. Dan protokol ini nanti akan dengan jelas implementasikan melalui lintas lembaga dan lintas kementerian yang akan hadir, termasuk juga nanti didukung oleh dari Dirjen Perhubungan Udara dan Perhubungan Laut. Sudah ini ada dilakukan berbagai mitigasi bentuk bencana yang ya Pak akan Alex? kita lakukan untuk meregulasi. Terakhir Pak Diki dan juga nanti ke Pak Alex, apakah nanti cukup untuk antisipasi
gelombang ketiga ini dengan memperlakukan PPKM. Dan untuk closing statement-nya silakan Pak Alex dan juga Pak Diki. Saya terlebih dahulu ke Pak Diki. Singkat saja Pak Diki. Ya, baik. Bahwa potensi gelombang ketiga saya sampaikan sulit untuk dihindari ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi dampaknya. Karena apa? Karena pada faktanya kurang lebih 60% ya dari penduduk kita ini masih rawan, belum imun baik dari sisi vaksinasi maupun imunitas secara alami. Nah, ini yang membuat kita sangat berisiko. Dan hal kedua yang perlu diwaspadai adalah bahwa Indonesia ini masih dalam level penularan komunitas, yang artinya kita masih level paling bawah dalam laju transmisi yang diterapkan oleh WHO. Oleh karena itu risiko besar ada. Oleh karena itu membatasi pergerakan menjadi satu hal yang harus dimulai dari diri, dari diri sendiri. Dan akan sangat baik bila pemerintah juga menerapkan bahwa libur nanti, terutama Nataru nih, adalah juga berbasis zonasi yang aman. Dan kita mengeluarkan rekomendasi untuk mana yang paling aman. Baik Pak Diki, Pak Alex, saya minta maaf karena terkait durasi yang singkat, tapi saya menangkap poin dari Anda bahwa pemerintah akan menjamin keselamatan dari warga masyarakat di Bali dan Indonesia agar terhindar dari transmisi mutasi virus corona yang ada dari luar negeri. Dan Pak Diki juga berharap bahwa masa inkubasi COVID-19 ini juga tidak perlu ditakutkan karena memang harus karantina kurang dari sepekan ini harus dikritisi oleh banyak pihak. Terima kasih Pak Diki Budiman dan juga Pak Alexander bergabung bersama kami di News Hour. Selamat siang dan selamat sore Pak Diki.